Selamat pagi, sahabat museum. Hari ini kita ketemu kembali dalam acara bincang publik. Dipersilakan Bapak Dr. Randes Suharja sebagai Kepala Museum Benteng Vandenberg untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum di hatiku yang kami hormati Pak Dr. Suwarno Wisitro-Tomo dan saya panggil Mbak saja, Mbak Servi selaku moderator di sini. Selamat bertemu kembali dengan Museum Benteng Vandenberg di Jakarta, sahabat museum dari Sabang sampai Merauke yang selalu menantikan kegiatan kita, baik itu bincang publik maupun kegiatan-kegiatan publik di Museum Benteng. Nah, hari ini kita sudah hadir. Beliau adalah kurator di tingkat seni di tingkat internasional maupun nasional, juga banyak membantu di galeri nasional ya Pak Warno, juga nanti akan dipandu oleh Mbak Servi yang juga beliau juga ahli di bidang desain komunikasi visual. Kebetulan mereka berdua itu dari Institut Seni Indonesia akan menemani teman-teman sahabat museum dari Sabang sampai Merauke untuk nanti berbincang terkait dengan penyajian koleksi di era digital. Nah, mohon masukan, kritik, saran dan perbaikannya agar nanti Museum Benteng itu benar-benar menjadi museum yang dicintai publik, sebagai ruang publik, sebagai ruang untuk kemajuan kebudayaan, untuk berkiprah bagi generasi muda. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat museum, tadi sudah diperkenalkan. Kita di sini hadir Dr. Suwarno Wisitro-Tomo. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Pasca Sarjana ISI Yogyakarta dan merupakan kurator Galeri Nasional Indonesia dari tahun 1998. Kali ini temanya kita berbicara tentang penyajian koleksi museum di era digital. Karena ini masa pandemik, sehingga sahabat museum agak kesulitan untuk hadir ke museum. Di sini kita akan membahas sedikit bagaimana kita bisa menyajikan kepada sahabat museum untuk melihat museum di masa pandemi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Suharjo, Kepala Museum Benteng Vandenberg yang sama-sama kita hormati. Teman-teman sahabat museum, museum di hatiku di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan Museum Benteng Vandenberg. Kali ini saya diberi kesempatan hadir untuk acara ini. Saya mendapat topik yang sederhana tetapi tidak mudah untuk menjelaskannya. Penyajian koleksi museum di era digital. Digitalisasi itu bukan barang baru sesungguhnya di Indonesia, tetapi kali ini menjadi trending topik karena sergapan COVID-19 yang kali ini sama-sama kita rasakan. Ini sebuah krisis, tetapi saya kira selalu saja ada hikmah di balik krisis. Dengan krisis ini lalu kita bersama-sama seluruh bidang, seluruh ruang dan lini berusaha maksimal untuk menemukan cara-cara bagaimana kita tetap bisa menjangkau banyak hal. Nah, terkait dengan penyajian koleksi museum di era digital, saya akan memulai lebih ringkas, mudah-mudahan lebih ringkas, atau mudah-mudahan bisa secara ringkas saya sampaikan. Museum, saya tidak perlu menjelaskan, teman-teman sudah jauh paham. Tapi saya ingin mengatakan satu kalimat. Museum itu tempat menyimpan seluruh benda sebagai bukti jejak peradaban sebuah komunitas atau sebuah bangsa. Seluruh benda yang menunjukkan jejak peradaban ada di museum, itu pasti. Nah, karena itu dalam konteks pandemi kali ini ada cara baru, yaitu bagaimana penyajian ini melalui digital.
Untuk itu, teman-teman sahabat museum yang saya banggakan, institusi museum sangat penting dalam tata kelolanya. Mau tak mau harus dilengkapi dengan berkolaborasi dengan profesi museolog, dengan kurator, dengan dokumentator, dengan fotografer, dan desainer tata ruang, desainer tata lampu. Semuanya terkait, tidak bisa terpisah. Penyajian museum adalah melibatkan itu semua. Mengapa? Karena setiap benda di museum, saya meyakini koleksi museum itu prasyaratnya satu. Benda itu penting dan benda itu bagus. Bagus itu syarat kedua. Syarat pertama penting. Penting dalam konteks apa? Penting dalam konteks historis itu. Era digital, saya kira saya juga tidak perlu menjelaskan secara terperinci, tapi ingin saya sampaikan bahwa era digital itu seluruh aktivitas informasi, pengetahuan maupun seni yang bertumbuh pada teknologi komputer melalui jaringan internet, menggunakan media televisi, komputer, printer, bahkan gawe yang ada di tangan kita. Ini satu alat, satu cara kita memasuki atau terkondisi dalam era digital itu. Lalu apa itu digitalisasi? Digitalisasi teman-teman juga pasti paham, era perpindahan dari analog ke digital. Untuk apa? Mempermudah, mempercepat, meringkas, dan memuat lebih banyak informasi. Lalu teknologi digital tentu saja membuat sejumlah kemungkinan dalam hal presentasi tata saji koleksi museum itu menjadi serba mungkin. Nah, kalau era sebelum pandemi kita bisa datang ke museum, menyaksikan, berinteraksi langsung dengan benda-benda koleksi itu, saudara Sherly, saya nanti diingatkan, saya biasanya kalau bicara terlalu bersemangat, jadi waktu harus diingatkan. Di era normal, kita datang ke museum, berinteraksi langsung, menyaksikan benda-benda itu langsung. Kali ini tidak. Kali ini kita harus berjarak. Kali ini kita menghindari kerumunan. Pandemi COVID-19 menghentikan semua perayaan itu, semua kebersamaan itu. Nah, tetapi justru di situ yang tadi saya katakan hikmah di balik peristiwa itu. Nah, saya akan mundur. Mulai dari mana kemudian presentasi digital itu? Pasti ini sudah dilakukan oleh para aparatus museum yang jauh lebih paham persoalannya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa koleksi yang penting dan bagus tadi sudah harus mutlak diidentifikasi, meliputi benda 3 dimensional, benda 2 dimensional, koleksi audio, koleksi video, dan arsip-arsip yang sangat banyak. Untuk apa semua itu dilakukan? Kategorisasi itu akan sangat membantu dalam proses penataan, akan sangat membantu dalam proses pelacakan sejarah, asal usul, kepemilikan, dan menyusun narasi. Nah, identifikasi juga akan berkaitan dengan landscape, panorama tata saji koleksi itu. Secara ringkas kita mengenal dengan intim yang disebut sebagai display. Untuk apa tata saji itu harus diperhatikan dengan seksama? Pertama-tama dia harus bertumpu pada penyajian koleksi museum yang bertumpu pada identifikasi yang tadi saya katakan di depan. Yang kedua, tata saji itu memperhatikan, bertumpu pada identifikasi, memperhatikan bagaimana seluruh penampilan menggambarkan narasi historis. Semua benda di museum memiliki makna historis itu. Panorama atau landscape tata saji di museum juga menunjukkan pentingnya artefak itu.
Tidak mungkin benda di museum tanpa nilai penting itu. Nah, penting itu dimensinya berlapis-lapis. Penting dalam konteks historis, dalam konteks mentalitas sebuah bangsa, dalam konteks benda itu sendiri, dalam konteks peradaban yang sendiri. Kemudian yang terakhir adalah panorama itu secara efektif harus bisa menunjukkan uraian proses dan sejarah akuisisi, sejarah kepemilikan menjadi penting. Dari mana asal usul benda itu mutlak harus bisa dilacak dan diketahui dari ketika kita masuk, ketika kita menyusuri, ketika kita berinteraksi dengan benda-benda museum itu. Seperti saya katakan di depan tadi, dalam kondisi normal pengunjung dapat menyaksikan langsung di lokasi itu, dapat melakukan konfirmasi, dapat melakukan kelengkapan, dapat melakukan koreksi secara langsung. Bagaimana dengan situasi ini? Tak terelakkan kita harus memasuki tata saji digital, virtual. Di era pandemi, proses ini yang harus kita terus-menerus melakukan adaptasi secara cerdas dan cerdas, secara cepat. Betapapun kita masih saja selalu tergagap-gagap dengan teknologi yang begitu cepat. Itu harus kita akui. Karena itu adaptasi menjadi terus-menerus berada dalam proses belajar. Nah, saya ingin mengatakan pada berikutnya ini, bagaimana hikmah pandemi itu adalah dalam konteks tata saji museum. Pertama adalah inilah kesempatan kita menghadirkan koleksi museum dengan segala dramatikanya, meminjam dunia teater dengan segala dramaturginya. Benda koleksi itu memiliki watak-wataknya, memiliki drama-dramanya, entah 2 dimensional, entah 3 dimensional. Inilah kesempatan kita menghadirkan itu. Kalau kita datang ke museum, menonton benda dalam sebuah display, serpian keramik pada era tertentu, Majapahit misalnya, kita hanya bisa dengan tata koleksi museum kita sampai hari ini terbatas dengan paling banter adalah 3 sisi kita lihat, tapi belum tentu kita bisa melihat pantatnya, belum tentu kita bisa melihat retakan-retakannya, belum tentu kita bisa mampu melihat lapis-lapis glasirnya. Itu semua menunjukkan teknologi peradaban. Dengan teknologi digital itu mungkin, sangat mungkin. Bagaimana tidak, karena teknologi 3D, teknologi 3 dimensional itu mampu menghadirkan benda di seluruh sisinya. Sepotong mangkok, sepotong alat penanak nasi di era revolusi, tas PMI yang ditenteng petugas palang merah yang berdaki-daki itu menyimpan narasi panjang. Melalui teknologi digital kita bisa zoom, bisa kita hadirkan detail-detailnya. Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh komandan kompi, sepatu las, pena, ada jejak sidik jari, sidik kaki, sidik intelektual, sidik peradaban yang bisa dihadirkan melalui teknologi informasi, teknologi digital, teknologi fotografi. Nah, itulah yang saya maksud dengan detail benda kali ini berkesempatan dihadirkan. Kemampuan kamera, keleluasaan menghadirkan secara 3 dimensional yang bisa katakan, di seluruh sisi benda bisa dihadirkan dengan dekat. Meminjam istilah yang lazim adalah virtual reality, realitas virtual. Kenyataan yang sangat dekat, mendekati kenyataan, itulah replikasi itu. Teknologi digital itu berurusan dengan apa yang disebut dengan replikasi, berurusan dengan mengabadikan, memotret, merekam
dan menghadirkannya kembali. Waktu masih ada? Oke. Nah, penyajian koleksi secara daring dalam jaringan atau online itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejauh yang saya catat, pada tanggal 1 Februari 2011 Google meluncurkan apa yang disebut sebagai Google Art and Culture. Teman-teman bisa mengklik link itu. Anda akan menemukan panorama museum di seluruh dunia, museum arkeologi, sampai museum seni kontemporer. Anda bisa menyusuri busana Frida Kahlo, istri Diego Rivera, dengan pakaian-pakaian yang ditata di museumnya, misalnya begitu. Nah, sebuah Google Art and Culture itu sebuah platform berbentuk website dengan konten informasi seni budaya dari seluruh dunia tadi. Pengunjung museum, pengunjung perlu saya beri tanda petik karena pengunjung itu dalam konteks hari ini adalah bahkan bisa tidak kemana-mana. Mengunjungi museum itu dari kamar kontrakan Anda yang 3x4 itu, bisa dari kamar pribadi Anda di rumah yang nyaman itu, atau bisa di kafe Anda langganan itu. Mengunjungi artinya adalah menjelajahi secara virtual. Pengunjung museum hari ini atau virtual visit mengakses museum secara digital, menyusuri museum, bahkan mampu melihat koleksi secara rinci. Dalam teknologi yang lebih lanjut, Anda bahkan bisa melakukan simulasi, memindah-mindah koleksi. Ini kok sepertinya nggak pas ya, benda ini ada di sini. Kayaknya saya ingin pindah di sini deh. Anda tinggal klik, Anda bisa memberi masukan sebuah museum penataan yang menurut saya paling tepat, atau Anda menggoda-goda misalnya begitu, karena perspektif pengetahuan Anda. Nanti seperti main game ya, Pak? Yes. Jadi peluangnya begitu rupa. Nah, itu hanya mungkin ketika kita semua, aparatus museum khususnya, mampu melakukan adaptasi teknologi, transformasi museum atau galeri ke dalam bentuk digital. Nah, ini poin-poin terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, sahabat museum, bahwa inilah saatnya teman-teman sekalian, era menggali pengetahuan dengan lebih komprehensif, dengan lebih holistik, dengan lebih lengkap. Inilah saatnya. Setiap benda koleksi tadi saya katakan di depan itu menyimpan sejumlah pengertian, sejumlah makna. Setiap benda di museum adalah fakta sejarah. Pertama, setiap benda di museum hadir dalam dirinya itu sebagai fakta mental masyarakat sebuah bangsa. Benda di museum juga menjadi fakta ekonomi. Di museum Benteng Brandenburg ini Anda bisa melihat uang sejak zaman uang Republik Indonesia. Benda-benda itu fakta ekonomi, ansih. Termasuk benda-benda yang lain, dia selalu bisa dikonversi dengan nilai ekonomi. Atau benda-benda yang memang pada zamannya punya nilai ekonomi seperti tadi koleksi uang misalnya. Juga fakta politik. Ketika Keraton Yogyakarta Hadiningrat Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-9 memutuskan Pagelaran menjadi kampus Universitas Gadjah Mada yang pertama, itu fakta politik, fakta pendidikan, fakta sosial, dan fakta kebudayaan. Di museum ini ada. Anda berkesempatan menggali. Museum ini berkesempatan menghadirkan pengetahuan itu dengan lebih rinci. Nah, ini momentum, sekali lagi yang di depan tadi saya katakan, momentum memang museum ini berkolaborasi dengan sangat sungguh-sungguh pada museolog, pada kurator, pada sejarawan, antropolog, arkeolog, fotografer, dokumentator, animator bahkan.
museum di era digital adalah museum yang lebih dramatik, museum yang lebih seksi, museum yang lebih menarik untuk ditelusuri oleh siapa? Imajinatif. Lebih imajinatif dengan fakta-fakta objektif. Kalau datang sekali tadi saya katakan di depan, kalau hari-hari kemarin kita mengunjungi museum itu mungkin cepat bosan karena benda statis, monoton, dan kadang-kadang keterangan yang kurang rinci. Kali ini saatnya, karena peluang 3 dimensional tadi yang dramatik tadi. Nah, fitur-fitur yang diciptakan oleh museum memungkinkan pengunjung melakukan kunjungan virtual dan dapat menemukan sensasi-sensasi dan pengetahuan yang barangkali tidak pernah kita duga, tapi kita impikan atau kita bayangkan. Paparan saya ini tentu jauh dari yang teknis. Saya tidak menunjukkan caranya gini loh, waktunya nggak cukup juga. Saya memprovokasi sahabat museum, memprovokasi sahabat-sahabat saya di museum, para aparatus museum untuk memasuki ruang itu dengan semakin sungguh-sungguh. Jadi ini lebih pada konsep-konsep yang ingin saya tawarkan kepada sahabat museum di hatiku dimanapun Anda berada. Nah, presentasi digital seperti tadi saya katakan di depan ini memang menyangkut problem replikasi, problem merekam kembali, menghasilkan tiruan menyerupai objek aslinya, menghadirkan realitas ke dalam realitas virtual. Potensi itulah yang bisa dioptimalkan. Secara kebetulan saya mengingat kerja riset untuk proyek tugas akhir mahasiswa saya di Pasca Sarjana ISU Jakarta, namanya Yohanes Baptista, yang meneliti tentang fotografi dengan metode orbit 360 derajat. Anda bisa cari hasil riset itu dan Anda bisa menghubungi yang bersangkutan dan bagaimana objek benda-benda di museum itu bisa dihadirkan melalui virtual 360 derajat, termasuk rincian detail-detailnya tadi, retakannya, lapisannya dan seterusnya. Nah, kali ini di era pandemi dan digitalisasi ini adalah era visual dan narasi. Dramatika museum harus dihadirkan, dilengkapi dengan narasi. Narasi itu apa? Narasi itu kisah yang disampaikan. Daya tarik benda-benda koleksi museum itu salah satunya terletak pada narasinya yang tersembunyi di balik benda itu. Kalau bendanya ya seringkali seperti hanya remah-remah, puing-puing, tetapi narasi di belakangnya dan di baliknya itu yang dahsyat, yang sekali lagi menunjukkan bagaimana peradaban bangsa ini secara sosial, politik, ekonomi, kebudayaan tumbuh dan dibangun. Karena itu tantangannya jadi lebih kompleks, dibutuhkan narasi yang ringkas, padat, dan langsung ke pokok soal, dibutuhkan para narator. Jadi para narator yang intim dengan kamera, yang dekat, mampu menyapa dengan melalui kamera, misalnya begitu. Itu satu tantangan tersendiri. Bahkan jangan-jangan membuka pekerjaan baru. Formasi pekerjaan baru adalah narator misalnya, yang ada dalam struktur organisasi museum misalnya. Nah, terakhir ini saya sampaikan kepada teman-teman adalah presentasi digital berpeluang menghasilkan koleksi museum Peteng Frederberg khususnya, sepeda tentara pelajar yang pernah saya lihat, ada tas tadi saya sebut, patung-patung pahlawan, diorama, foto-foto revolusi, perjuangan, benda-benda memorabilia dan lain-lain ditata pajak secara digital
rincian bagian-bagiannya dengan narasi yang jauh lebih menarik dibandingkan ketika menonton langsung di ruang-ruang museum. Secara cepat saya akan hadirkan bagaimana contoh-contoh museum yang berkembang di luar. Teman-teman saya kira jauh lebih mampu melihat, menelusuri link-link ini dengan apa yang tadi saya katakan, mengkonfirmasi dramatika, mengonfirmasi dinamika presentasi museum yang lebih seksi dan lebih menarik tadi. Ini bagaimana museum itu bisa sangat interaktif. Ini museum musik di New York, dilansir di New York Times.com, ada bisa terus dulu di sana. Bagaimana benda-benda itu ditata dan bagaimana pengunjung bisa terlibat perasaan musikalnya. Ini Harvard Museum. Kita semua bahkan teman-teman bisa belajar dari bagaimana kemarin kalau kita ke mall sering sambil lalu saja. Berarti kan cara produk-produk branded itu menata benda-bendanya di etalase. Itu satu contoh pelajaran yang menarik. Tidak sekadar ditahu, tetapi dia menjadi karya seni. Museum ini tata letaknya adalah presentasi karya seni. Yang tadi saya katakan di art and culture, Google Art and Culture tadi yang bisa Anda akses. Saya kira itu sementara yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan terjadi percakapan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan ke Sherry. Terima kasih, Sherry. Sangat menarik sekali ya, di saat zaman milenial seperti ini ada pandemi juga sehingga mengharuskan museum terjun ke era digital. Ini ada beberapa pertanyaan dari Puji Lestari 1004. Izin bertanya, beliau adalah seorang guru. Apakah penyajian digital ini bisa digunakan untuk media pembelajaran KBM di sekolah? Apakah penyajian digital bisa digunakan untuk media pembelajaran di sekolah? Jawabannya ringkas, sangat mungkin dan seharusnya begitu. Tantangan guru hari ini seperti itu menurut saya di era pembelajaran daring ini. Karena, ini saya kira penting. Saya ingin menambah poin. Konsep kita daring hari ini sebetulnya adalah masih sebatas mengenali teknologinya, tetapi konsepnya yang barangkali masih harus kita belajar, harus belajar banyak, harus diperjuangkan. Jadi tak sekedar alat daring itu, tapi konsep. Bahkan presentasi saya hari ini jangan-jangan secara konsep belum daring-daring amat nih. Saya hanya baru ngomong melalui media ini loh. Dalam konsep daring saya masih harus melakukan banyak hal. Bagaimana mempresentasikan ide-ide ini, mempresentasikan ide tentang museum itu dengan konsepsi daring. Jadi pertanyaan saudara Puji Lestari, saya ingin mengatakan sangat mungkin dan seharusnya itu. Tetapi harus diimbangi antara pengenalan teknologi dengan konsep daring itu apa. Kita harus belajar banyak soal itu dan inilah saatnya dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mempelajari itu. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari sahabat museum. Apakah dengan penyajian koleksi museum di era digital akan meningkatkan minat generasi milenial terhadap sejarah dan lebih ke sejarah? Saya ingin mengatakan seharusnya demikian. Ini tantangan semua pihak. Tantangan yang tadi saya katakan di dalam presentasi, bagaimana institusi museum secara terbuka membangun kerjasama dengan banyak pihak. Satu. Jadi sejarah ini menjadi isu pokok kita hari ini. Mengapa? Saya ingin mengatakan begini, teman-teman sahabat museum.
generasi milenial secara umum adalah generasi yang, mohon maaf dengan istilah saya, ini istilah yang kurang menyenangkan, kurang sedap didengar. Saya ingin mengatakan generasi tuna sejarah. Generasi saya ini generasi tuna sejarah. Sudah kurang menyukai sejarah. Ya. Nah karena itu ini tantangan serius, karena bagaimana kita bisa bergerak dengan mengabaikan sejarah. Kehidupan tidak hanya hari ini. Kehidupan itu dibangun. Hari ini dibangun dari yang lampau. Museum itu rumahnya. Membangun kesadaran lampau itu melalui museum. Karena itu teknologi daring digital adalah kesempatan begitu terbuka untuk membangun bagaimana bidang sejarah ini menjadi lebih seksi, menjadi lebih renyah, menjadi lebih crispy. Nah, ini saya menggunakan istilah-istilah makanan biar enak di telinga dan di lidah. Sejarah lebih crispy itu menarik karena menjadi ingin memakannya, ingin ketagihan, kan gitu. Nah, generasi tuna sejarah itu generasi tanpa akal, generasi yang mudah terombang-ambing karena nyaris tanpa prinsip. Ini bagian dari museum kan, bagian dari Kemendikbud kan ya. Ya. Ini Kemendikbud bukan soal urusan sekolahan. Pendidikan menjadi bagian sangat penting yang menjadi tanggung jawab museum. Jadi jelas itu ruang terbuka untuk itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Petla 46. Pak Ijit, bagaimana solusi untuk saya sebagai penggiat sejarah yang notabene sudah lanjut usia dan tidak terlalu mengerti mengenai teknologi? Problem banyak orang di Indonesia, saya juga Pak, saya gaptek. Kelihatannya saja perangkatnya canggih, tapi sebetulnya yang digunakan sedikit karena nggak mengenali pemanfaatannya. Tapi saya tidak pernah kecil hati soal seperti itu, karena saya punya teman-teman muda yang dahsyat, yang canggih, yang makanannya teknologi. Jadi kalau saya punya masalah tinggal sambat ke mereka, bantu dong. Yang saya mengkopi aja kadang-kadang tergagap-gagap gimana nih. Tapi karena punya teman-teman muda ya semuanya teratasi dengan baik. Jadi bapak atau ibu, bapak yang bertanya ini, ya saya bisa paham dengan situasi itu, tetapi tidak perlu berkecil hati karena kita dikelilingi orang-orang muda yang justru tumbuh begitu lahir kenalnya adalah teknologi mutakhir. Jadi sambil merem dia bisa menaklukkan alat-alat canggih itu. Nah ini tantangan dari penggiat sejarah, bagaimana sejarah tidak hanya soal sosok, tidak hanya soal peristiwa, tidak hanya soal artefak, tapi sejarah adalah satu cara kita melihat bagaimana bangsa ini tumbuh, bangsa ini lahir, bangsa ini tumbuh, dan bangsa ini membentuk dirinya terus menerus. Saya kira itu. Ini ada Doni Tigro, mohon diulangkan atau link referensi museum digital tadi. Oke. Saya tayangkan. Cukup penting ya untuk menjadi referensi. Ini hanya salah satu link. Anda membuka link ini, Anda akan terhubung dengan sekian banyak link. Ada Frida Kahlo, ada museum, ada MoMA, ada museum kontemporer, ada museum antropologi, ada museum sejarah, ada museum musik, ada segala macam. Ini satu contoh saja, ada banyak link di sana. Kemudian ini adalah pertanyaan dari Jambi Duloe. Bagaimana mengenalkan museum kepada anak-anak di pedesaan yang minim dari dunia digitalisasi? Iya, ini pertanyaan menarik dan sering tidak kita sadari sepenuhnya bahwa problem digital itu jangan-jangan masih sebatas problem orang kota, jangan-jangan yang menara sinyalnya banyak, yang mudah. Kalau kita mengikuti laporan media, bahkan untuk pembelajaran daring ada sekelompok masyarakat yang mengerjakan PR harus lari-lari ke bukit mencari sinyal yang bagus. Itu fakta kita hari ini. Nah, bagaimana mengatasi itu?
tak bisa sendirian oleh siapapun, tapi harus berkolaborasi. Problem ini harus diketahui oleh seluruh institusi pendidikan, oleh sampai kepada level kementerian tentu saja, bahwa ada problem sinyal. Bagaimana bekerja sama antara perusahaan telekomunikasi dengan dunia pendidikan dan seterusnya. Hand gawai bisa dimiliki, tetapi belum tentu sinyal memenuhi syarat, misalnya begitu. Nah, karena itu perlu terobosan-terobosan. Salah satunya adalah link-link narasi sejarah itu bisa direkam, lalu kemudian diputar dengan di kelas-kelas, di kelompok-kelompok di masyarakat itu memang tidak bisa langsung interaktif seperti kita hari ini, tapi berjarak, tapi itu jauh lebih bisa mengatasi persoalan dengan memutar rekaman-rekaman itu. Bapak harus, sahabat-sahabat semua, termasuk Bapak yang percaya tadi, harus menyediakan waktu, menyediakan diri merekam materi-materi itu, lalu ditayangkan ulang di komputer Anda, di layar-layar kelas Anda, dan seterusnya. Itu sama. Kedua, tetap saja dibutuhkan proyek literasi. Tadi di bincang-bincang sebelum presentasi ini dengan Pak Dr. Suharjo, Kepala Museum, saya menyampaikan, Pak, bikin kompetisi literasi museum dong. Saya kira keren tuh. Artinya membangkitkan minat anak-anak muda, melakukan riset museum, menuliskannya, 10 kemenangannya misalnya dibiayai untuk diterbitkan menjadi buku. 1, 2, kompetisi komik dong. Bikin kompetisi komik, 10 pemenang diterbitkan jadi buku. Komik tentang museum Batman Brandenburg, komik tentang museum tekstil, komik tentang museum nasional, komik tentang museum topeng. Kalau ada literasi itu melalui teks, melalui komik, melalui rekaman, setidak-tidaknya membantu saudara-saudara kita yang masih terhambat oleh problem sinyal. Saya kira itu. Kemudian ini ada dari Yuda 0966. Perkembangan di era digital sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Bagaimana cara museum dalam menjawab tantangan tersebut? Justru di era digital inilah peluang museum memiliki sekian jawaban. Di era digital inilah museum memiliki alternatif jawaban. Satu, mungkin museum bisa membantu menayangkan, lain kesempatan menayangkan koleksi-koleksinya melalui media ini. Satu diorama kelas kedua misalnya, itu bisa sekian makna atau sekian perspektif historis bisa dijelaskan. Anda bisa mempelajari tentang fashion, busana pada era revolusi. Museum bahkan menjadi pusat riset seluruh disiplin pengetahuan. Pusat fashion, oh ternyata para pahlawan tahun 40-an, 30-an, kelas kedua itu fashionnya begini. Itu sudah pengetahuan tersendiri. Sepatunya, seragamnya, senjatanya, piranti-pirantinya. Jadi apa sih yang pasti di dunia ini? Yang pasti di dunia ini dua. Satu, kematian. Dua, ketidakpastian itu sendiri. Nah, itu ruang untuk menghadirkan banyak hal. Memasuki satu lorong museum, kita menemukan inspirasi sangat banyak. Mempelajari uang Republik Indonesia, atau kita menemukan sejumlah tanda dan penanda. Itu saya kira yang aspek-aspek itu, perspektif sepanjang itu menurut saya yang terus harus digali, dibongkar,
dan secara serius menjadi objek riset, tentu saja begitu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana dengan Museum Benteng Frederick ini tentang tata kelola penyajian koleksi? Kalau pertanyaan itu untuk mengevaluasi, mungkin perlu diundang secara khusus saya oleh Benteng Frederick. Kita bicara di ruangan nanti, saya akan sampaikan bukan kritik lah, masukan, bicara bersama. Nah, ini kan museum milik kita bersama, dan ini museum. Tapi keunggulan museum Benteng Frederick apa? Nah, saya ingin bicara. Keunggulannya satu, posisi yang berada di pusat kota, di tengah kota, dari jangkau. Bangunannya mendukung, dahsyat. Masuk halaman benteng komplek ini aja kita sudah tergetar. Orang yang punya kepekaan historis langsung tergetar bahwa ini tempat ini tidak main-main, ini menyimpan narasi sangat panjang. Nah, itu beban sejarah namanya, tanggung jawab sejarah namanya. Artinya yang saya ingin katakan secara umum, tidak saja kepada Benteng Frederick adalah bahwa seluruh institusi museum memiliki tanggung jawab besar kepada publik yang lebih luas, kepada masyarakat. Tadi sudah sebagian saya katakan, memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi masyarakatnya, menumbuhkan minat sejarah, menumbuhkan gairah untuk meneliti dalam banyak segi. Itu tugas museum, menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan harus terbuka dengan kritik. Museum dimanapun tidak bisa defensif dengan ide-idenya tanpa pernah mendengar pendapat orang lain. Ini tidak untuk Benteng Frederick saja, seluruh museum harus bersikap seperti itu, tanpa kehendak dan kerja keras mengakomodasi pandangan-pandangan kritis, memperbaiki tata kelola, tata displaynya. Kita punya pembanding sangat banyak kok. Mudah sekali mencari pembanding. Hari ini kita mencari pembanding bahkan tidak harus pergi. Seperti pengunjung virtual tadi, cukup dari kamar kita masing-masing kita menjelajahi seluruh museum di seluruh dunia. Dan itu pembanding. Dan saya kira itu, dan saya percaya teman-teman di Museum Benteng Frederick melakukan itu pasti. Ya, saya kira itu yang bisa saya respon. Ini ada pertanyaan dari SIP KS91. Pak, apakah dengan penyajian digital ini kita masih harus melakukan perawatan dalam penyajian koleksi? Oh iya, mutlak itu. Kalau tidak dirawat, itu dosa kebudayaan namanya. Ya, ini dramatis istilahnya. Tapi ya, saya ingin mengatakan kalau koleksi museum tidak dirawat itu dosa kebudayaan, karena dia harus diselamatkan dalam pengertian semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Itu kan memorabilia. Tadi dikatakan, tadi saya katakan di depan, setiap benda di museum itu menyimpan narasi historis, menyimpan fakta mental sebuah bangsa, sebuah kelompok masyarakat, individu, fakta politik, fakta ekonomi, dan seterusnya. Jadi artefak tetap penting. Digital itu backup. Cara kita menghadirkan koleksi itu menjadi lebih, tadi yang saya menggunakan istilah yang tadi saya pakai, lebih dramatik, detailnya, rinciannya, retaknya, patahnya, dan seterusnya, sobeknya. Soalnya kalau di museum kita tidak bisa melihat lebih detail, Ya, kita melihat dari jauh. Persis, kita dibatasi oleh jarak, kita nggak bisa melihat benda seni dimanapun, apalagi koleksi itu nggak bisa meraba karena ini sidik jari dan minyak ini akan merusak benda-benda. Keterbatasan itu sebelum digitalisasi berhenti di situ.
era digital, keterbatasan itu kita terobos, tidak perlu menjamahnya, tapi mata kita akan lihat rinciannya. Jadi itu peluangnya. Ini ada pertanyaan dari Pos 98. Bagaimana target meningkatkan minat sejarah kepada masyarakat milenial khusus? Ya, karena itu PR. Ya, tadi saya kira saya sudah sebutkan. Sejarah itu menjadi PR para sejarawan, menjadi PR sejarawan. Jangan menjadi seseorang yang kaku dengan dengan disiplinnya yang serem, yang tapi dia harus berkolaborasi dengan banyak pihak yang kemudian tadi saya sebut di depan, bagaimana membuat pengetahuan sejarah itu menjadi renyah, menjadi crispy lagi, menjadi sesuatu yang seksi tadi. Contoh, sejarah kan tidak hanya soal orang-orang besar, sejarah kan tidak hanya soal peristiwa-peristiwa besar. Kalau Anda mampu menemukan siapa yang membawakan siapa saja itu orang yang memanggul tandu Jenderal Besar Sudirman, itu sudah sejarah. Kalau itu mampu dihadirkan oleh museum, dahsyat. Itu menjadi renyah tuh. Mengapa logo institusi itu seperti itu? Kalau Anda mampu mengoreknya, museum mampu menghadirkannya, itu. Nah, sejarah mestinya menjangkau hal-hal trivia. Apa trivia? Trivia itu remeh-temeh. Sejarah bahkan mampu menempatkan yang remeh-temeh menjadi bagian penting dari sebuah peristiwa. Jadi sekali lagi, bagaimana membangkitkan sejarah di anak-anak muda? Ya, kita tentu secara ideologis mengatakan sejarah itu bagian penting dari cara kita hidup hari ini karena dibentuk oleh masa lampau. Cara kita menentukan masa depan adalah cara kita melihat masa lampau dan hari ini untuk merancang masa depan secara ideologis. Tapi metodenya ya tadi bisa dengan sangat banyak cara, yang renyah, yang menarik, yang seksi, yang lucu. Remeh-temeh sejarah itu bisa yang lucu-lucu loh. Poster Afandi yang dilukis Afandi dengan teks Khairil Anwar, Bung Ayo Bung, itu menyimpan cerita remeh-temeh yang lucu, seksi, seronok, tapi mendapatkan posisi penting dalam konstelasi sejarah perjuangan bangsa. Jangan salah, itu satu contoh. Jadi itu tantangan semua pihak untuk berkolaborasi. Ini pertanyaan terakhir dari Museum DR Dr. Yak. Okay. Salam. Bagaimana tipsnya agar pengunjung tetap berminat melihat koleksi secara langsung walaupun koleksi sudah diunggah di medsos secara digital? Iya, terima kasih, pertanyaan menarik. Tantangannya adalah display dalam museum ini. Kita harus menempatkan, harus berpikir bagaimana benda itu dalam satu penataan yang, saya juga menggunakan istilah ini lagi, yang seksi, yang renyah, yang intim, yang menggoda. Kan setiap yang menggoda itu kita jadi ingat. Kacamata yang dipakai oleh sosok X di tahun 43 ketika rapat menentukan X, itu sepotong kacamata. Tetapi kalau Anda bisa meletakkan dalam satu panel yang bisa berputar 360 derajat dengan lampu dari berbagai penjuru yang tepat, lalu ada narasi yang bagus yang bisa menjelaskan mengapa kacamata ini begitu pentingnya ada di situ. Nah, itu sudah orang akan datang ke museum, nggak usah disuruh. Sudah sangat menarik. Apalagi melampaui benda-benda seperti yang lain yang mungkin secara bentuk juga menarik,
narasinya juga pasti juga menarik dan seterusnya. Saya kira itu. Oke. Silakan boleh memaparkan inti dari perbincangan kita ini. Baik, sahabat museum yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Museum sungguh sebuah institusi penting dalam bagian kehidupan kita hari ini, karena di dalamnya menyimpan sejumlah benda yang membuktikan jejak peradaban sebuah bangsa ini itu lahir, sebuah bangsa ini tumbuh, sebuah bangsa ini bergerak dengan jatuh bangunnya, dengan liku-likunya. Setiap benda yang dipasang di museum adalah menyimpan narasi panjang itu. Narasi yang barangkali dalam sepotong yang lain tidak menggembirakan, tapi dalam potongan yang lain itu narasi yang membangkitkan optimisme kita. Narasi yang barangkali kelihatan remeh-temeh, tapi menentukan seseorang itu mencapai sesuatu. Itulah museum, dan PR bagi banyak pihak. Pertama-tama adalah pihak museum, kedua adalah semua pihak yang peduli dan harus peduli membangkitkan lagi kesadaran sejarah pada masyarakat ini melalui museum. Karena itu slogan sahabat museum dan museum di hatiku menjadi sangat penting, dan hanya jangan berhenti menjadi kembang lambe, menjadi berhenti di bibir, tapi menjadi masuk di urat nadi warga bangsa ini, bahwa ada museum di mana sejarah ini terpatri di dalamnya dan kita pantas belajar padanya, di dalamnya. Itu saya kira pernyataan saya mengakhiri bincang-bincang kali ini. Terima kasih untuk perhatian sahabat museum dimanapun. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di PT Furniture. Terima kasih juga kepada sahabat museum yang telah bergabung. Dan tadi pertanyaan kita mengambil 10 sahabat museum yang bisa mendapatkan door prize. Selamat siang dan terima kasih.